Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan membahas atau mereview sunscreen dari Wardah yang UV Shield. Sunscreen dari Wardah UV Shield ini punya dua jenis SPF. Ada yang SPF 30, ada yang SPF 50. Yang SPF 30 itu ada Essential Sunscreen Gel, sedangkan SPF yang 50 dia punya dua varian, yaitu ada Aqua Fresh Essence dan Active Protection Serum. Nanti aku akan bahas perbedaan antara kedua SPF 50 ini. Ketiga sunscreen dari Wardah ini, dia punya sifat broad spectrum, artinya bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA atau UVB. Gak cuma sampai di situ, sunscreen dari Wardah ini juga diformulasi untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar biru yang disebabkan oleh gadget seperti handphone ataupun komputer yang kita gunakan. Dan ternyata sinar biru dari handphone ataupun dari komputer kita itu ternyata dapat merusak atau dapat memperburuk kondisi kulit kita sehingga penuaan dini menjadi lebih cepat. Yang paling aku suka dengan sunscreen ini, saat kita pegang kemasannya aja kita udah tahu klaim dan manfaatnya cukup jelas ada di sana. Jadi kita nggak perlu baca terlalu lama. Sekarang kita bahas satu persatu sunscreen dari Wardah ini. Yang pertama kita bahas yang SPF 30 dulu. Ini ada Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel. Dia punya SPF 30 dengan PA plusnya ada 3. Dan sebenarnya SPF 30 UV Shield ini hanya ganti kemasan dari versi sebelumnya, yaitu sunscreen gel. Sunscreen dari Wardah SPF 30 ini termasuk ke dalam chemical sunscreen. Jadi buat kamu yang menghindari bahan kimia dalam sunscreen, sebaiknya menghindari ini. Atau kamu lagi hamil, sebaiknya menghindari kandungan kimia dalam sunscreen. Sunscreen ini juga diklaim 0% mengandung alkohol. Artinya dia tidak mengandung alkohol ataupun alkohol denat. Tapi untuk alkohol lain dia menggunakan alkohol dalam bentuk patty. Dari segi tekstur dia sangat ringan dan cocok digunakan untuk sehari-hari, terutama untuk kita yang bekerja di dalam ruangan. Dari segi kandungannya, selain mengandalkan kandungan chemical sunscreennya, dia juga punya kandungan vitamin E dan juga provitamin B5. Vitamin E kita kenal sendiri, dia fungsinya sebagai antioksidan dan mampu melindungi kulit kita dari paparan sinar UV dan menyamarkan bintik hitam di wajah kita. Kemudian ada provitamin B5 atau yang kita kenal juga sebagai pantenol. Dia punya efek menghidrasi kulit sehingga sangat cocok untuk kamu yang punya kulit kering. Gak cuma buat kulit kering, si pantenol ini juga cocok untuk kamu yang punya kulit berminyak karena pantenol ini juga mengontrol minyak di wajah kamu. Vitamin B5 atau pantenol ini juga memiliki manfaat untuk menenangkan seperti mengurangi rasa perih, gatal ataupun kemerahan di kulit kamu. Gak sampai di situ, pantenol juga mempunyai efek anti-aging yang akan menyamarkan kerutan halus di wajah kamu secara bertahap. Dari segi kemasan, dia dikemas dalam kemasan tube seperti ini dengan warna kuning yang khas dengan ukuran 40 ml, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana dengan tutup flip top yang sangat kuat. Dari segi tekstur, dia itu bentuknya gel berwarna putih dan agak cair sehingga mudah untuk diaplikasikan di kulit. Kemudian untuk aromanya, dia itu nggak terlalu mengganggu dan ada sedikit bau aloe vera aja. Saat diaplikasikan di kulit, gelnya juga cepat menyerap sehingga kita nggak nunggu lama untuk meratakan di kulit kita. Sunscreen ini juga nggak lengket sama sekali dan bahkan ringan banget kayak kita nggak pakai sunscreen sama sekali. Karena ini chemical sunscreen, pastinya nggak menimbulkan white cast sama sekali yang mengganggu. Dan yang paling aku suka setelah 3 jam penggunaannya juga sangat memuaskan banget di kulit aku. Gak ada kesan berminyak dan hasilnya natural banget di kulit aku. Gak ada timbul jerawatan, gak komedoan, bahkan gak ada timbul reaksi negatif sama sekali ketika aku menggunakan Wardah UV Shield SPF 30 ini. Dari segi kelebihannya, produk dari Wardah SPF 30 ini dia itu travel friendly banget, teksturnya sangat ringan dan mudah untuk diaplikasikan, tidak menimbulkan white cast. Kemudian dia punya efek melembabkan dan tentunya produk Wardah ini mudah ditemukan di mana-mana. Bahkan kadang di warung pun ada jual produk Wardah ini. Kekurangannya mungkin agak perih di mata ketika kita mengaplikasikannya di daerah sekitaran mata. Dan ini perih banget dan bakalan hilang kalau kamu cuci dengan air. Pengalaman aku apalagi ketika kita itu naik motor dan kena angin,
Nah, itu berasa banget perihnya. Dan aku berapa kali berhenti untuk mencuci wajah aku dengan air dulu sebelum aku melanjutkan perjalanan. Ini adalah hasil pengujian kadar kelembapan dan kadar minyak untuk Wardah UPSIL Essential Sunscreen Gel. Di sini terlihat sekali terjadi kenaikan kelembapan dan untuk kadar minyak masih dalam kategori normal. Sekarang kita bahas Wardah SPF 50 Aqua Press Essence. Jadi, sunscreen ini punya SPF 50 sehingga sangat cocok buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan. Dari segi kemasannya, dia dikemas dalam tube berwarna biru seperti ini dengan tutup flip top sehingga sangat nyaman dan tidak mudah bocor. Tapi kekurangannya saat kita buka kayak gini, nanti akan melebar karena tekstur dari si sunscreennya ini lumayan cair. Kalau dari teksturnya, dia itu lebih ke krim yang watery dengan warna agak putih kekuningan. Kalau dari segi klaimnya, di sini dia itu mengandung 0% alkohol, walaupun sebenarnya dia masih ada kandungan fatty alkohol. Kemudian dia itu punya klaim watery hydration dengan teknologi yang namanya Aquafuse Technology. Teknologi ini akan mengkapsulasi kristal air sehingga pelepasannya secara bertahap dan hidrasi kulit kamu akan terjaga. Selanjutnya, dia itu punya sifat soothing di mana dia itu mengandung bisabolol yang mana bahan aktif ini mampu menenangkan untuk menghalau tampilan kemerahan pada wajah akibat paparan sinar matahari. Dan yang terakhir, sunscreen SPF 50 dari Wardah ini punya pollution protection di mana dia akan melindungi kulit kita dari polusi udara, terutama buat kamu yang aktif di luar ruangan. Ketika aku menggunakan sunscreen SPF 50 UPSIL Aqua Press Essence ini, dia lumayan menjadikan kulit aku kayak berminyak dan licin gitu. Tapi kamu bisa ngakalinnya supaya dia hasilnya lebih bagus dengan menggunakan bedak tabur. Jadi saat kamu menggunakan Wardah SPF 50 ini, kamu perlu menambahkan bedak tabur agar hasilnya lebih maksimal di kulit kamu. Apalagi kalau kulit kamu itu berminyak. Kalau untuk kering aku rasa ya bisa kamu pakai bedak tabur atau enggak, itu enggak masalah. Untuk harganya sendiri sekitar 40 ribuan aja, jadi masih dalam kategori terjangkau. Untuk kelebihannya, dia itu nggak bikin wet cast di kulit kita karena dia termasuk dalam chemical sunscreen. Kemudian dia memberikan efek lembut terutama setelah 3 jam pemakaian. Teksturnya juga ringan dan sangat mudah diaplikasikan di wajah. Tapi ya kekurangannya tadi agak ada efek berminyak sedikit dan bisa kita akalin dengan bedak tabur. Dan seperti SPF 30 tadi, si sunscreen SPF 50 ini juga bikin mata agak perih. Dan kekurangan lainnya dari segi kemasannya itu kurang nyaman digunakan karena pada saat kita buka dia akan keluar kemana-mana. Ini adalah hasil uji kelembapan dan uji kadar minyak pada Wardah UPSIL Aqua Press Essence. Di sini terlihat ada penurunan kadar kelembapan dan kadar minyak di kulit aku. Hal ini mungkin disebabkan karena alat tidak mendeteksi dengan baik karena kulit aku terlalu berminyak oleh sunscreen ini. Hal yang aku rasakan, kulit aku tetap terasa lembab dan tidak ada kering sama sekali walaupun terjadi penurunan angka kelembapan dan angka kadar minyak. Sekarang kita bahas Wardah SPF 50 UPSIL Active Protection Serum. Nah, dia ini bentuknya kayak sunscreen Korea gitu. Perbedaan sunscreen Wardah yang oranye ini dengan yang biru walaupun sama-sama punya SPF 50, yang oranye ini bisa kamu gunakan untuk kegiatan berolahraga karena dia punya sifat waterproof. Mau kamu bawa berenang atau berolahraga yang banyak keringatnya, si sunscreen ini bagus banget buat kamu. Dari segi kemasannya aku suka banget dengan kemasan ini. Dia itu berbentuk tabung panjang kayak gini, kemudian ada aplikatornya yang kecil, jadi sangat mudah diaplikasikan di kulit. Berbeda dengan kemasan yang flip top. Kalau flip top itu kan lubangnya lumayan besar seperti ini. Jadi saat kita keluarkan, dia itu lebih banyak. Untuk teksturnya dia lebih cair dan tidak terlalu berminyak dibandingkan dengan SPF 50 ini, tapi masih nyaman digunakan. Dan yang paling aku suka, dia itu nggak menimbulkan rasa perih sama sekali. Jadi aku lebih suka Sunscreen Active Protection Serum ini dibandingkan dengan yang varian lainnya. Untuk teksturnya sendiri, dia itu lebih cair dibandingkan dengan sunscreen varian Wardah lainnya. Tapi dia punya efek tone up. Mungkin pada beberapa orang nggak suka dengan efek ini karena akan membuat kulit kita agak lebih putih dibandingkan sebelumnya. Tapi efek putih ini, dia itu nggak akan bertahan lama, jadi dia akan kembali ke warna asal kulit kita. Untuk efek berminyaknya, aku rasa nggak terlalu berminyak dibandingkan dengan SPF 50 ini. Kalau SPF 50 ini, kamu perlu bedak tabur lagi untuk menghilangkan efek yang berminyaknya. Sedangkan untuk Wardah SPF 50 yang warna oranye ini, aku rasa nggak perlu kamu pakai bedak tabur.
masih terasa nyaman untuk kita gunakan. Dari segi klaimnya, dia itu mengandung 0% alkohol sama seperti varian sunscreen lainnya. Dalam artian di sini, dia itu tidak menggunakan alkohol ataupun alkohol denat yang bisa membuat kulit kita menjadi kering. Jadi, Wardah ini memformulasi dengan fatty alkohol, sehingga sangat aman dan bisa melembabkan kulit kamu. Kelebihan lainnya, dia itu waterproof, jadi saat kita berkeringat, dia juga nggak akan luntur sama sekali. Yang terakhir, dia punya sifat soothing, di mana dia juga menggunakan bisa bolol sama seperti SPF 50 yang ini, di mana bisa bolol ini bisa mengurangi efek iritasi atau kemerahan yang disebabkan oleh sinar matahari. Saat aku mengaplikasikan Wardah SPF 50 yang Active Protection Serum ini, memang agak berminyak tapi nggak mengganggu sama sekali dan masih nyaman untuk digunakan. Walaupun dia berbentuk cair, tapi saat diratakan itu agak lama supaya dia membaur di kulit kita, dan efek tone up-nya itu akan hilang secara bertahap. Kelebihan dari Wardah SPF 50 Active Protection Serum ini, dia itu melembabkan kulit kamu, kemudian dia tahan terhadap keringat. Harganya juga terjangkau, hanya 50 ribuan, kamu bisa mendapatkan sunscreen yang waterproof. Yang paling aku suka dari Wardah UV Soul Active Protection Serum ini, dia itu nggak bikin perih di mata aku dibanding yang lainnya. Kekurangannya mungkin agak susah kita blend di kulit karena akan menimbulkan sedikit efek tone up buat kamu yang nggak suka efek putih di kulit kamu. Ini adalah hasil uji kadar kelembapan dan kadar minyak pada Wardah UV Soul Active Protection Serum. Di sini terlihat sekali ada peningkatan kadar kelembapan dan kadar minyak. Tapi untuk kadar minyak walaupun terjadi peningkatan masih dalam batas normal. Sekarang aku akan menyimpulkan dari ketiga sunscreen ini. Untuk Wardah SPF 30 Essential Sunscreen Gel sangat cocok untuk kamu gunakan sehari-hari, terutama untuk kamu yang bekerja di dalam ruangan. Sedangkan untuk Wardah SPF 50 UV Soul Aqua Press Essence ini sangat cocok untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan. Dan untuk kamu yang suka berolahraga, kamu bisa menggunakan Wardah SPF 50 Plus UV Soul Active Protection Serum. Ketiga serum ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Tapi aku lebih menyarankan untuk kulit kering kamu bisa menggunakan ini, dan untuk kulit berminyak masih bisa menggunakan ini walaupun ada masih efek berminyaknya. Tapi bisa kamu akalin dengan menggunakan bedak tabur untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ketiga sunscreen ini juga diklaim memiliki 0% kandungan alkohol, artinya dia tidak memiliki kandungan alkohol, tapi dia masih punya kandungan fatty alkohol yang bisa melembabkan kulit kamu. Dari segi melembabkan, ketiga sunscreen ini cukup melembabkan di kulit aku, tapi untuk SPF 50 ini sangat berminyak banget di kulit aku. Ketiga sunscreen ini juga memiliki sifat yang non-komedogenik, artinya dia tidak akan menyumbat pori-pori kulit kamu. Tapi untuk pemakaian awal, terutama untuk SPF 50 ini, aku ada beberapa jerawat yang muncul kayak tersumbat gitu pori-poriku. Itu akan hilang setelah pemakaian 3-4 kali. Jadi itu tadi review singkat aku mengenai 3 sunscreen dari Wardah ini. Kamu udah coba yang mana? Ayo tinggalkan di kolom komentar di bawah. Buat kamu yang tertarik untuk membeli sunscreen dari Wardah ini, aku juga udah taruh link pembelian di description box di bawah. Tinggal kamu klik aja karena harganya lumayan murah loh. Wajib banget buat kamu coba. Terutama buat kamu yang punya kulit yang agak kering. Untuk kulit berminyak kamu bisa pilih yang SPF 30 sama yang SPF 50 untuk kegiatan berolahraga aja. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi kamu untuk menentukan sunscreen yang tepat untuk kulit kamu. Thank you for watching, sampai jumpa di review produk berikutnya.